Aku semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas tentang pertanda ataupun cara malaikatul maut ataupun malaikat Israel itu mencabut nyawa seorang hambanya. Jadi sebelum kita bahas ini, kita ke cerita tentang seorang Nabiullah, yaitu Nabiullah Idris alaihissalam. Di zamannya itu pernah ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan malaikat maut atau malaikat Israel. Dalam pertanyaannya itu, beliau mau bertanya ke ke malaikat Israel, bagaimana caramu hai malaikat Israel untuk mencabut nyawa seorang hamba sementara jamnya sama, menitnya sama, detiknya sama, harinya sama, dan di lokasi-lokasi yang berbeda-beda di seluruh negeri. Maka ketika itu malaikat Israel datang kepada Nabi Idris, wahai Nabi Idris, saya ini pesuruh Allah, saya ini utusan Allah untuk mengabulkan doamu, hajatmu katanya ingin menemuiku. Maka Nabi Idris menjawab, betul, aku ingin menemuimu, wahai malaikat Israel. Saya ini mau bertanya sesuatu tentang kamu nih. Bagaimana caranya kamu mencabut nyawa seseorang hamba sementara detiknya sama, menitnya sama, jamnya sama, harinya sama di tempat yang berbeda-beda. Ada di Amerika misal, di India dan sebagainya. Kemudian malaikat Israel itu menjawab, begini wahai Nabiullah, saya jelaskan. Dunia ini, langit, bumi, alam semesta dan seluruh isinya itu dijadikan Allah Subhanahu wa taala di hadapan saya itu seperti daun kelor saja. Seperti selembar daun saja, sangat kecil di hadapan saya. Saya kasih analogi wahai Nabi Idris. Seperti di situ ada piring ataupun wadah. Di dalam piring itu ada nasi ataupun makanan-makanan, ada sayur, ada ikan, ada daging. Jadi itu seperti saya mengambil seperti ini, itu sudah nyawa ribuan yang saya ambil atau bahkan jutaan. Jadi jangan heran ketika saya mencabut nyawa seorang hamba itu gampang sekali gitu. Tapi pernah saya dipermalukan oleh seorang hamba, taruhlah namanya Labaco, Labaso itu mempermalukan saya ketika saya mau mencabut nyawanya. Ketika itu saya diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa si Labaso itu. Ketika saya mau cabut nyawa daripada ubun-ubunnya itu ternyata di situ yang saya lihat ada Allah. Kemudian dari dia punya leher, saya mau cabut ternyata di situ juga ada Allah. Nah, ada kenyataan Allah di situ karena dipakai betul-betul untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Kemudian di tangannya, di kakinya, di seluruh badannya, di mana saya cek, di situ ingat Allah semua. Kemudian mereka semua yang menentang batang tubuhnya si Labaso ini. Kemudian saya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, bagaimana ini? Kok ada bisa Labaso ini tidak bisa dicabut nyawanya? Katanya batang tubuhnya itu saya tidak bisa pergi karena si Labaso ini selalu memakai saya, mengembalikan sifat-sifat yang diberikan Allah kepada batang tubuh ini, itu kembalikan lagi kepada Allah. Jadi amanahnya Allah itu dikembalikan. Istilahnya beliau ini Labaso ini makrifat lah. Kematian anunya makrifat, dia orangnya makrifat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membenarkan lagi, kemudian mengutus lagi malaikat Israel ke Labaso itu. Wahai malaikat Israel, kamu ke Labaso, cabut lagi nyawanya atas izinku. Nah, kemudian datanglah lagi malaikat Israel ke Labaso. Labaso menjawab lagi begini, kamu ini tidak ada pada saat nyawa saya ini, ruh saya ditiupkan dalam kandungan. Kenapa kamu kesini madacok bahasa sananya itu? Kenapa kamu itu bahasa ininya? Kenapa kamu lancang gitu loh? Kenapa kamu lancang ingin mencabut saya, ingin menjemput saya? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dulu, ketika kamu keluar Labaso, jangan kamu sekali-kali ikut kepada siapapun kecuali saya denganmu, kamu dengan saya. Jangan ikut enak-enak saja kamu itu malaikat Israel. Nah, malaikat Israel dipermalukan di situ sama Labaso. Maka menghadap lagi kepada Allah. Akhirnya Allah sendiri yang ke Labaso dan memanggil dia. Tidak dicabut, Pak. Inilah kematian orang-orang yang ma'rifatullah, orang-orang yang ma'rifatullah, yang betul-betul mengenal daripada Allah. Karena apa? Tujuan kita itu di dunia ini hanya apa? Hanya untuk mengenalnya. Yang beribadah itu juga bukan kita, yang menyembah juga itu bukan kita, dia sendiri. Jadi dia itu menzahirkan dirinya untuk melihat dirinya di luar daripada dirinya, mengamanahkan tajallinya kepada batang tubuh. Itulah ruh kita itu. Itulah yang dimaksud Rasul. Jadi seorang penyampai yang betul-betul 24 jam itu napas itu, seperti saya bilang. Maka ketika orang mau berpulang nanti, tidak tahu jalan pulangnya sekarang,
ya, tidak tahu jalan kematiannya, maka ini sangat berbahaya, saudara. Maka Allah Subhanahu wa taala sebenarnya itu telah menunjukkan dirinya itu sebenarnya dengan isyarat naik turun nafas, kemudian isyarat dengan alif lam mim. Nah, alif lam mim ini itu definisi banyak para ulama. Ada yang mengatakan alif Allah, kemudian lam itu malaikat Jibril, ada yang mengatakan mim itu Muhammad, ada yang mengatakan alif lam mim itu Allah Muhammad, ada yang mengatakan alif lam mim itu alam. Maksudnya alam itu semuanya. Jadi alam ini adalah tajalli sempurna Allah. Kemudian dari segi nama-nama Allah ini kan disimpan, jelas-jelas disimpan di dalam jari jemari kita, kelingking kita, jari manis kita, jari tengah, jari telunjuk sampai jempol ini kan lafadznya Allah. Mau bagaimana kita ini? Kemudian ini alif ya, mata, lam. Kemudian lam akhir, kemudian ha, mulut, itu lafadz Allah juga. Kemudian mim, ha, mim, dal. Nah, kemudian juga di tumbuh-tumbuhan. Coba lihat, jenengan semua, Anda semua ataupun saya melihat keluar rumah, jalan, rumput-rumput itu lafadznya Allah, dahan-dahan itu lafadznya Allah, semuanya lafadznya Allah. Kayak trisula itu loh, trisula, lihat dahan, rumput, daun, dedaunan yang bercabang itu semua itu lafadz-lafadznya Allah. Maka alam semesta ini juga termasuk kitab-kitab Allah. Maka seperti yang saya bilang kemarin bahwa firman Allah itu tidak berhenti di situ terus. Kenapa kok begitu? Karena memang utusan ini tidak akan berhenti sampai akhir zaman kelak, sampai dunia ini di zaman akhir kelak sebelum dihancurkan. Maka ketika itu ulama kita bagi tahu, ahli-ahli tasawuf bagi tahu, untuk berpulang itu ada jalannya. Tidak hanya kita hanya mematikan diri, kemudian merasa bahwa kita ini sudah mati, sudah tiada, hanya dengan mengatakan la mawjud illallah, tidak ada yang ada kecuali yang wujud, yaitu Allah. Kemudian kita tidak melaksanakan daripada syariat lagi, tidak. Karena ini penyempurna seperti saya bilang. Penyempurna kitab-kitab juga, kitab-kitab terdahulu itu penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi kita itu belajarnya di Al-Quran karena kitab-kitab sebelumnya itu yang 100 lembar, berapa lembar, 300 lembar itu, kemudian kitab Taurat, Zabur, Injil itu tersimpan di dalam Al-Quran. Jadi kemudian di Al-Quran ini pun banyak bahasa-bahasa kiasan yang memang harus diterjemahkan, ditafsirkan lagi. Ini tersurat, kemudian tersirat. Jadi ilmu nubuah lah kira-kira begitu. Jadi jangan sampai kita ini tidak mengetahui asal kejadian diri, kemudian dari mana kita ini nanti mau berpulang. Karena tujuan kita di dunia ini hanya untuk itu sebenarnya. Kalau dibilang menyembah, dia sendiri yang menyembah dirinya. Kalau dibilang beribadah, dia juga sendiri yang beribadah. Bukan kita, karena memang kita selalu kita bilang bahwa la mawjud illallah. Jadi mungkin begitu saudaraku, pertanyaan daripada saudara siapa namanya itu, Bang Z lah, Bang Z. Saya jawab sekarang di konten saya ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Ada kesalahan itu daripada kita sendiri, karena kita memang punya hilaf, dan bahasa kita juga tidak mesti harus disamakan, kita ngomong apa adanya. Kemudian saya menjawab juga sekalian pertanyaan saudara kita, kenapa namanya bisa Pangeran Cahaya? Apakah jenengan itu pangeran atau bukan? Saya jawab sekarang, saya bukan pangeran. Saya juga orang miskin, tidak punya kerajaan, rumah saja tidak punya. Kenapa saya mengatakan Pangeran Cahaya? Itu bukan saya. Pangeran Cahaya itu begini, analoginya begini. Raja segala cahaya itu Sang Ahad. Kemudian pangerannya itu Ahmad. Sir Ahmad itulah Pangeran Cahaya. Jadi bukan saya. Kita ini tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Jadi nama Pangeran Cahaya ini bukan nama saya. Saya juga bukan pangeran. Saya orang biasa, orang miskin, tidak punya apa-apa dan sebagainya. Mungkin itu bisa terjawab, saudaraku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.